tolong dibuka semua. Oke, Kita sudah adik-adik mulai selamat ibadah ya. pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Selamat Kak. pagi. Selamat pagi, Kak. Kalita lihat di sini banyak banget anak-anaknya, ada 100 lebih deh. Tapi kok cuma suaranya 1-2 orang ya hari ini? Karena aku Ulang lagi deh, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Pagi Kak, Kalita Selamat mau nyapa pagi, Kak. kakak-kakak GSM yang hari ini juga ada. Mau tahu lebih kenceng GSM-nya atau ASM-nya? Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Pagi, Kakak Lita. Pagi, ternyata sama kencengnya. Oke, adik-adik tahu nggak sih kenapa hari ini Ibu Lisa, Kak Maria, Kak Christine kasih tahu kita harus pakai baju yang warna-warnanya cerah? Karena hari ini Minggu Gembira. Kenapa? Minggu Gembira. Minggu Gembira. Minggu Gembira itu artinya apa sih? Kenapa sih harus ada Minggu Gembira? Bukannya setiap minggu, setiap hari kita itu harus kita gembira? Gembira tuh Minggu Gembira. Iya, minggu gembira itu minggu yang gembira gitu ya. Nah, minggu gembira itu adalah sebenarnya setiap hari harus gembira gitu ya. Setiap hari itu nggak ada kata minggu gembira, nggak ada Sabtu gembira. Semua hari harus gembira. Semua hari harus penuh dengan sukacita. Minggu gembira ini adalah sebenarnya dari minggu yang spesial, di mana 1 bulan itu ada 5 minggu. Nah, di minggu gembira ini ibadah kita mungkin akan berbeda ya. Akan lebih banyak games-nya, akan lebih banyak aktivitasnya. Kalita berharap adik-adik semua suka dengan aktivitasnya. Siapa yang lebih suka beraktivitas atau lebih suka diam aja di tempat? Aku lebih suka beraktivitas. Lebih suka beraktivitas. Iya, berarti badan kita sangat sehat, badan kita kuat kalau kita mau beraktivitas dengan baik. Ya, siapa yang sudah siap mengikuti Minggu Gembira hari ini? Aku sudah siap sekali. Sudah siap semua? Boleh diklik raise hand-nya. Boleh. Kalita minta tolong untuk minggu ini semuanya dibuka. Yang bisa dibuka kameranya atau laptopnya atau handphonenya tidak bermasalah, silahkan dibuka. Nggak ada virtual background-nya juga nggak apa-apa. Kalita juga nggak pakai kok. Ya, boleh semuanya dibuka. Kalita mau lihat dulu muka-muka cantiknya. Muka-muka gantengnya. Oh, ada Tobi. Ada Timothy. Oh, ada Elis. Halo Lili. Ada Chloe. Tania. Ada Lidang dan Bangan. Halo. Kalita mau lihat Rigen, Hardianto, Jessica, Audrey. Mukanya gimana ya? Hardianto. Yuk semuanya yang bisa dibuka. Nah, Audrey udah kelihatan mukanya. Terima kasih Aileen. Halo Aileen. Audrey. Terima kasih semua Jessica. Yuk kita buka semuanya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Seperti Kalita bilang, Minggu Gembira banyak aktivitas. Berarti kita harus semangat. Kalau semangat, mukanya boleh lesu-lesu nggak? Kalau lesu-lesu nanti nggak dengar pertanyaannya, pertanyaan gamesnya. Siapa yang mau main games hari ini sama Kak Christine? Saya. Kalita juga mau, kalau Kalita boleh dapat hadiah mau banget. Semuanya. Yuk Kak Maria, kita boleh nyanyi lagu pertama. Adik-adik dalam lagu ini mengajarkan kita bahwa kita harus bersinar. Kita harus apa sih bersinar? Kita harus memancarkan kasih Tuhan kepada siapa saja. Ya, nggak cuma sama orang di sekitar kita, nggak cuma sama mama kita, sama kakak kita. Kita harus baik, kita harus memancarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah hal-hal yang baik, ya, sama siapapun. Sama orang kita benci sekalipun kita harus tetap berbuat baik. Oke adik-adik, nah adik-adik kita akan mulai pujian kita yang pertama, Kak Maria. You guys stomp your feet like that? And let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
clapping now. Sounds good? Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. That's called clapping on the backbeat. All right, sing this real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oke, sudah. Nah, adik-adik kita harus let it shine, ya. Nah, seperti kata-katanya, dimanapun kita berada, ketika kita takut pun kita harus let it shine. Yuk, adik-adik kita akan buka doa pembuka yang akan dipimpin oleh Lili. Silahkan, Lili. Mari kita Lili. berdoa. Ya. Tuhan, sekarang kami memulai sekolah minggunya. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu agar bisa menyampaikan firman-Mu pada kami dan tolong berkati kami supaya dapat mengerti firman-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami agar tetap sehat dan masih bisa sekolah dan melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Lili. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Yuk Kak Maria. Sungguh indah Tuhan, dan hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan.
buat siapa, Pak? Oke, adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Seperti lagu itu, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kita mendengarkan dari Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ya, terima kasih Kalita. Mari adik-adik, sebelum kita mulai belajar kembali firman Tuhan, kita kita bawa dulu dalam doa ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik semua kita kembali menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kini saatnya kami akan bersama-sama kembali untuk belajar firman-Mu, sebuah kisah nyata yang begitu dahsyat yang boleh kami kembali pelajari lagi. Kiranya Tuhan, Roh Tuhan yang kudus, Roh Tuhan yang menguatkan kami, saat ini juga kembali memberikan kami semangat kekuatan baru, memampukan kami untuk berkonsentrasi penuh, memampukan kami untuk lebih peka akan suara dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh perangkat ibadah virtual ini ke dalam kuasa dan kendali-Mu. Bapa, inilah kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang sudah kita bagi tugas tadi, kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 3. Yuk semua buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 3, kita akan baca ayat 1 sampai 10. Dan secara bergantian teman-teman kita akan membacakannya. Tadi sudah sempat dibagi tugas. Chloe ayat 1 dan 2. Herdianto ayat 3 dan 4. Lesson ayat 5 dan 6. Moti ayat 7 dan 8. Dan Hardianto ya. Siapa tadi ya? Siapa yang satu terakhir tadi ya? Ayat 9 dan 10. Siapa tadi yang terakhir? Lisa. Audrey. Oh iya, Audrey. Audrey. Ya. Sorry, Audrey. Ya, Audrey ayat 9 dan 10 ya. Yuk. Kalau sudah siap, Chloe silahkan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekat kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Herdianto. 3-4 kan? 3 dan 4. Oke. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lesson. Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret." Itu berjalan Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan. Ya. Oh, terputus apa ya? Gangguan sinyal. Tolong dibuka lagi. Iya, Kak. Agak dibuka dulu. Jangan dimatiin.
Ya, tolong dibuka lagi Muti. Ya, coba diulang. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereda takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Iya, terima kasih adik-adik. Sebuah kisah nyata yang 2000 tahun yang lalu kejadiannya ya, tapi sekarang pun kisah ini akan kembali kita pelajari, kita hayati betapa indahnya dan dahsyatnya kisah ini ya. Dan di balik kisah ini apa aja yang bisa kita pegang sebagai kekuatan kita. Yuk sama-sama kita pelajari ya. Coba kita membayangkan dulu. Kira-kira kalau adik-adik begini, lagi sekolah deh misalnya waktu masih sekolah biasa normal dulu ya setahun yang lalu, kalau kelamaan duduk misalnya, apa yang adik-adik rasakan? Apa? Buka aja dulu, buka semua. Nggak apa-apa, jawab aja. Apa yang dirasakan? Kalau kelamaan duduk, belajar di kelas misalnya, tiba-tiba diperpanjang waktunya gitu, rasanya gimana? Rasanya gimana? Gimana Kasih? Gak enak. Duduk terus gitu. Rasanya pengen apa? Gak enak. Gak enak ya? Istirahat. Pengen beristirahat ya? Pengen beristirahatnya gimana? Kalau kelamaan duduk gitu. Istirahatnya itu gak bisa karena kan gak punya kaki. Nggak punya kaki ya kalau orang itu ya. Kalau kita pengen istirahat, kita begitu ada waktu istirahat, kita akan berdiri, kita akan lari, kita akan lompat gitu ya. Sebisanya kita melemaskan otot-otot kita, kira-kira begitu ya. Nah, kalau di dalam pelajaran yang hari ini kita coba lagi untuk memahami ya, ada beberapa peran ya yang berperan di dalam kisah ini. Coba siapa aja yang berperan di dalam kisah ini? Ayo. Yang barusan tadi kita baca sama-sama. Petrus dan Yohanes, pemeran 1. Siapa lagi? Yesus. Siapa tadi yang jawab Yesus? Lesson ya? Iya. Iya, betul, Lesson. Ada lagi siapa? Siapa? Iya, betul. Siapa tadi yang jawab orang lumpuh? Tobi. Siapa? Oh, Tobi ya, Tobi. Iya, betul, Tobi. Ya, jadi ada 3 pemeran utama di dalam kisah ini. Pertama, si orang lumpuh. Lalu kedua, siapa tadi? Yesus. Sebelum Tuhan Yesus siapa? Yang disebut Petrus dan Yohanes. Petrus. Iya. Lalu yang berperan sangat penting yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yuk coba kita akan menghayati bersama-sama ya. Kita coba, kalau dari teks yang kita baca tadi, memang tidak dijelaskan si lumpuh ini kenapa tiap hari diusung ya. Tapi kenyataannya begitu. Tiap hari dia begitu tergantung pada orang lain. Kak Maria tolong screen nomor 2. Dia begitu tergantung dengan orang lain. Ya. Ya, nomor lanjutnya.
tiap hari dia harus digendong, ya, diusung, kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Kita memang tidak tahu persis ya latar belakangnya kenapa. Mungkin dia memang benar-benar sebatang kara. Jadi dia benar-benar tergantung sama orang lainnya benar-benar. Mungkin juga keluarganya ini benar-benar entah abai, entah benar-benar tidak berdaya juga, ya. Jadi yang mengusung ini juga entah keluarganya atau kerabatnya atau orang lain, kita juga nggak jelas di situ, ya. Mungkin juga kalau zaman sekarang mungkin katakan dari departemen sosial, kalau ada orang seperti ini mungkin akan dibina semaksimal mungkin hingga dia tetap bisa berkarya dengan segala keterbatasannya. Kita juga tidak tahu, di situ tidak dijelaskan. Singkat kata, orang ini tidak mendapat pembinaan yang memadai sehingga akhirnya dia benar-benar tergantung pada orang lain. Diusung tiap hari, bayangkan, dan ini terjadi puluhan tahun ya. Udah cukup lama. Kebayang ya, tadi kita membayangkan kalau kita duduk kelamaan dikit aja udah nggak kuat ya, pengen istirahat ya, pengen melemaskan otot-otot kita, tapi bagaimana dengan orang ini? Jadi kita bisa bayangkan betapa menderitanya orang ini ya. Dan dia setiap hari dibawa kemana tadi? Kita baca? Dibawa kemana? Ke gerbang bait Allah. Ke gerbang, pintu gerbang bait Allah. Jadi posisinya diletakkan di tempat yang strategis. Ya, tujuannya apa tadi? Tujuannya apa? Supaya Untuk dapat sedekah. iya, untuk dapat sedekah. Mungkin ini sudah menjadi profesi ya. Jadi karena sudah benar-benar tidak berdaya, kita tidak tahu persis kenyataannya seperti itu. Ya, zaman dulu belum ada kursi roda. Kalau ada kursi roda mungkin dia bisa pindah-pindah juga ya. Dan satu hal yang mungkin juga terjadi, tidak terus juga di sini ya. Karena itu dekat pintu gerbang, jadi lalu lalang orang akan lewat situ ya. Mungkin juga Petrus dan Yohanes ketika ke situ ya untuk berdoa tiap hari, mungkin juga melewati orang itu dan mungkin juga sudah biasanya memberikan sedekah, termasuk Tuhan Yesus sendiri mungkin ya. Tapi di sini kita nanti belajar ya, dengan kata-kata yang diucapkan Petrus ini itu akan menjadi kekuatan buat kita ya. Nah, lanjut Kak Maria, screen yang berikutnya. Iya. Tadi sempat kita baca sudah, Petrus ini menyampaikan atau mengungkapkan atau mengucapkan ya, ketika bertemu ya, seperti biasa dia masuk lewat pintu itu lalu dia melihat ya orang itu seperti biasanya juga dia akan menatap orang yang lewat dan mungkin dengan gerakan gaya bahasa tubuhnya dia meminta. Dan apa yang dikatakan Petrus tadi? Emas, perak tidak kupunya ya, tadi sudah dibaca, emas perak tidak kupunya ya. Maksudnya apa kira-kira kalau Petrus mengatakan itu? Jadi mungkin dia sudah terbiasa ngasih uang, tapi kali ini dia mau menyampaikan atau memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas dan perak. Sesuatu yang tidak lagi bisa diberi dengan uang. Ya, tidak bisa dibeli dengan uang maksudnya. Emas dan perak di sini melambangkan kekuatan uang ya. Emas bisa dijual, perak bisa dijual gitu kan. Jadi, di sini Petrus mau menyampaikan atau menyatakan bahwa aku tidak akan memberikan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang mau dikatakan Petrus. Ya, kalau tadi sudah dibaca, lanjutnya apa? Emas dan perak tidak aku punya. Lalu apa tadi bacaan selanjutnya? Tadi siapa yang baca ya? Emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa tadi? Tetapi
Tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Itu berjalanlah. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Nah, Petrus mau menyampaikan apa ini? Apa yang kupunyai? Jadi apa yang dipunyai Petrus? Ternyata Petrus punya sesuatu yang lain yang jauh lebih dahsyat, yaitu kuasa kesembuhan. Ya, kali ini Petrus mau memberikan sesuatu yang benar-benar indah sekali untuk si lumpuh ini. Tolong halaman selanjutnya, Kak Maria. Sesuatu yang membuat akan luar biasa bahagianya, ya. Ya. Nanti orang ini akan menyadari bahwa oh, ternyata Bapak Rasul Petrus ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Karena itu tadi kuasa kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan itu diteruskan, disampaikan kepada Bapak lumpuh ini. Tolong halaman selanjutnya. Iya. Mungkin sebelum ini. Coba tolong sebelum ini. Iya. Terlompat satu ya. Oke. Ya. Kuasa Petrus itu dari siapa? Kalau kita pengen tahu lebih lanjut. Iya, betul sekali, dari Tuhan Yesus, ya. Terbukti dari, adik-adik bisa silahkan lihat sebentar aja di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba cepat aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa bunyinya di situ? 8a aja. Siapa Ia yang bisa melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bukan. Tolong Emma. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi dari mana kuasa yang Petrus dapatkan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi ini satu bukti bahwa Petrus sudah menerima kuasa dari janji Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa dan ini dibuktikan Petrus. Petrus memberikan kembali kuasa itu, melanjutkan kuasa kesembuhan itu kepada siapa tadi? Kepada orang lumpuh itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Petrus menyampaikan ungkapan itu, ucapan itu, ya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Petrus memegang. Iya, Petrus membantu orang itu berdiri karena sudah puluhan tahun ya, bahkan dari lahir dia nggak bisa berdiri, jadi dia membantu berdiri. Mata kaki orang itu tiba-tiba menjadi kuat dan sontak dia berdiri di situ. Tapi dikatakan dia melompat-lompat girang sekali. Aduh, kalau kita bisa bayangkan ya, wah dahsyat sekali itu ya. Dan selanjutnya bacaan di selanjutnya itu orang begitu heran, orang begitu takjub dan orang mengenai, loh itu kan yang dulu, yang tadinya setiap hari duduk di depan pintu gerbang meminta-minta, sekarang bisa melompat-lompat, luar biasa ya. Nah, ke depan nanti minggu-minggu ke depan kita akan belajar banyak dari kisah ini selanjutnya ya, luar biasa sekali pelayanan Petrus ini. Dan luar biasa kisah ini. Nah, inti dari kisah ini apa jadinya? Tadi ada berapa yang berperan?
Ada berapa yang berperan? 4 orang. 4 orang. Coba siapa? Orang lumpuh, Petrus, Yohanes, terus habis itu Yesus. Ya, orang lumpuh, Petrus, Yohanes, Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut dari perikop-perikop ini, kira-kira menurut adik-adik ya, ayat mana yang bisa kita jadikan ayat hafalan? Ayo. Ada nih yang bisa kita jadikan pegangan menjadi kekuatan kita setiap hari dengan ayat ini. Yeremia 31 ayat 3. Berapa? Yeremia 31 ayat 3b. Oh, ini dari perikop ini. Oh. Perikop ini. Dari kisah 1 sampai 10 ini aja. Kisah 3 1 sampai 10 ini aja. Tetapi Petrus berkata yang ayat 6. Pilih. Coba kira-kira yang mana menurut Emma? Singkat saja. Yang ini sangat bagus sekali nih ayatnya buat menguatkan aku, menguatkan kita semua, mengingatkan. Yang ayat 6, Bu. Ayat 6, coba kita lihat. Ada lagi? Emma pilih ayat 6. Kenapa Emma pilih ayat 6? Kenapa Emma pilih ayat 6? Kalau ingat ayat ini, apa yang muncul di pemikiran atau perasaan Emma? Kisah yang dahsyat? Tuhan yang baik? Atau apa? Ya itu kayak benar-benar menggambarkan sebuah ayat hafalan aja sih. Gimana Emma? Ya, jangan ditutup mic-nya. Nggak kedengaran Emma. Coba di-unmute dulu. Iya, betul sekali pilihannya Emma ya. Jadi kita bisa pakai sebagai ayat hafalan dari kisah 3 ini ayat 6, kita ambil yang B aja. Kita ambil yang B ya, singkat aja. Coba kita. Iya, terima kasih Kak Maria. Coba baca sama-sama yuk. Buka semua. Unmute ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Singkat sekali ya, tapi dahsyat sekali. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi nama Yesus sungguh berkuasa, tidak ada nama lain ya. Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, kisah selanjutnya adalah bagaimana sekarang kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan hati Tuhan seperti Bapak Petrus ini. Mau nggak adik-adik jadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi kepanjangan hati Tuhan? Mau nggak? Mau sekali. Mau sekali. Mau. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan? Apalagi di orang tua. Bagaimana lesson? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ada lagi? Ada lagi? Banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan dan hati Tuhan Yesus. Seperti Bapak Petrus ini. Bapak Petrus yang jelas sudah memberikan kuasa kesembuhannya ya. Sehingga orang itu sembuh. Sekarang kalau kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mendengar nih ada teman yang sakit atau ada guru yang sakit atau ada
Siapa aja yang sakit? Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi pandemi seperti ini, kita nggak seperti Bapak Petrus itu yang mungkin bisa menjumpai begitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kirimin makanan. Kirimin makanan Mendoakan. itu sekali ya. Siapa tadi? Kirimin makanan terus apalagi? Mendoakan. Iya, Emma betul sekali, mendoakan ya. Dalam nama Yesus sebut namanya sembuh ya, dan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu otoritas Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti itu indah pada waktunya. Ya, Tuhan akan menyembuhkan. Orang ini mungkin sebelumnya udah ketemu Tuhan Yesus dulu, ya, udah ketemu Bapak Petrus dulu, tapi semua indah pada waktunya untuk orang itu, dan saatnya tiba waktu Tuhan pakai Petrus sebagai kepanjangan tangannya untuk menyembuhkannya. Ya, pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita ya, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sampai detik ini sangat-sangat dahsyat juga, dan tangannya dan hatinya tetap terbuka untuk kita semua. Ketika kita kesulitan, ketika kita apapun yang kita rasakan, kita bisa datang kepadanya setiap saat. Ya, seperti Bapak lumpuh ini, dia juga tidak menduga bahwa kesembuhan itu akan datang. Dan itu juga bisa terjadi pada kita semua. Kita tidak menduga bahwa kita bisa diberkati Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga ini menjadi kekuatan baru buat kita semua, menjadi semangat baru kita semua di dalam mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Kita akan segera masuk di dalam acara selanjutnya di Minggu Gembira ini. Ya, silakan Kak Lita. Adik-adik, satu pertanyaan dari Kak Lita. Satu nama yang berkuasa, siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Satu nama yang berkuasa adalah nama Tuhan Yesus. Si orang lumpuh mintanya adalah emas perak, tapi Petrus tidak memberikan emas perak. Dia memberikan apa? Kuasa penyembuhan. Kuasa penyembuhan. Dia menyembuhkan lebih dari emas dan perak. Ya, adik-adik, oke, sebelum kita masuk ke dalam acara kita, Minggu Gembira, kita mau persembahan dulu ya. Yuk, kita siapkan uang persembahan kita masukkan ke dalam amplop, nanti bisa sama-sama mau Papa untuk ditransfer ke gereja atau mau dikumpulkan. Ya, terima kasih Lesson. Kalau dikumpulkan ketika bisa bersama-sama lagi ke gereja, tidak apa-apa. Ya, sudah semua sudah siap? Sudah disiapkan persembahannya? Sudah? Sekarang kita akan memasuki acara kita, acara Minggu Gembira. Sebelumnya Kak Alita mau kasih tahu dulu, mau ingatkan dulu adik-adik bahwa kita sudah melewati beberapa bulan sebelum di bulan Mei ini. Benar ya, teman-teman ya? Nah, adik-adik yang semangat sekolah minggunya, yang semuanya semangat sekolah minggu, semuanya penuh sukacita dalam sekolah minggu, itu sudah mendapatkan poin-poinnya. Ya, sudah mendapatkan poin-poin yang dari minggu lalu, bulan lalu. Kalita dan Kak Christine, Kak Maria, Ibu Lisa sudah catat nama-namanya. Setiap kelas ada yang menang. Ya, setiap kelas ada 2 anak yang menang. Kelas 4 ada 2 anak, kelas 5 ada 2 anak, kelas 6 ada 2 anak. Apa sih kriteria yang kemarin menang, Kalita? Kriterianya adalah adik-adik mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Zoom. Selama Ibu Lisa, Kak Christine, Kak Maria bercerita, ditanya, mau menjawab. Berani menjawab. Dan jawabannya adalah tepat. Yang kedua, adik-adik berusaha mengingat ayat hafalan. Ya, ada setiap poin itu setiap guru beda-beda poinnya. Ada yang 5, ada yang 10. Nah, ada juga nilai poin yang dari ketika adik-adik mau melakukan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak GSM. Misalkan bikin video atau menulis surat, itu poinnya lebih besar. Kenapa jatuhnya misalkan
kelas 5 ternyata yang menang adalah Ibu Lisa, misalkan contohnya. Namanya adalah Lisa gitu ya. Kenapa? Karena Lisa ini memenuhi semua kriteria yang sudah diberikan oleh kakak-kakak. Setuju ya, teman-teman ya? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Berarti kita sudah setuju nih sama-sama. Hari ini kita ada games. Kita ada aktivitas. Yang merasa dirinya, oh aku kemarin-kemarin belum dapat poin nih. Silahkan. Dikejar gitu ya. Biar semuanya dapat hadiah. Biar semuanya rata. Jadi hari ini Kalita minta tolong semua kamera dinyalakan dulu. Hap. Yang bisa dinyalakan, yang bisa dibuka kameranya dibuka. Nah, sudah belum? Coba Kak Christine bantu Kalita untuk melihat siapa sih yang belum dibuka. Halo Kameranya. Queen, ada Matthew, ada Kimberly, Ayo. ada Audrey, Jaden, Jessica, Audrey, Regan. Yuk ditungguin dibuka Jessica. kameranya yuk. Yuk kita hari ini mau main loh. Kita mau senang-senang, kita mau main. Yang nggak bisa buka kameranya atau ada masalah dengan handphone dan laptopnya, silakan di chat ke Zoom-nya ini. Jadi Kalita tahu siapa yang nggak bisa buka. Ayo. Kalita tunggu ya. Kalita hitung ya. Ada Kalita Jaden, count backward. Jessica, Aku mundur ya. 10, Matthew, 9, Regan. 8. Yuk kita ada gerakan nanti nggak kelihatan ya Kak. Kalau Iya, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti yang buka kamera hari ini Kalita kasih poin 5. Yeay. Yeay, karena tidak ada yang tulis chat ke Kalita. Kalau misalkan, Kak hari ini HP aku error, Kak hari ini sinyal aku jelek. Kalita mengerti. Setuju ya? Oke, Jessica. Kak, kamera aku hari ini nggak bisa dibuka, Kak. Oke. Tidak apa-apa, Jessica. Masih ada kesempatan untuk ikut di dalam games berikutnya. Ya, berarti Jessica sudah permisi sama kita semua. Terima kasih, Jessica. Nah, adik-adik, semua yang sudah buka, Kak Christine boleh dibantu Kalita untuk diingatkan siapa aja yang sudah dibuka, Kak Maria, Ibu Lisa. Hari ini Kalita kasih 5 poin. Nah, adik-adik tadi Ibu Lisa punya pertanyaan. Kita ulang lagi. Kalau kemarin sekolah itu duduk, capek nggak duduk terus? Capek lah Kak. Capek lah. Capek. Kalau capek itu mananya yang capek? Tangannya, kakinya, atau apanya? Ketika duduk lama. Kang, tangan, Belakang iya, kakinya kepala, yang punggung. Sekarang karena semuanya capek, adik-adik boleh digerakkan tangannya, digoyang-goyang tangannya, boleh semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita games, Kalita mau ajak adik-adik pemanasan dulu. Supaya apa? Supaya kita nggak lesu, supaya kita tuh nggak lemes. Kalau mau main games tuh kalau lemes kayaknya gimana ya, ketinggalan gitu. Jadi kita boleh nari-nari sedikit, boleh bergaya-gaya sedikit. Nama gamesnya adalah freeze. Nah, nama gamesnya adalah freeze. Ketika, apakah aturan permainannya, Kalita? Aturan pemanasannya adalah Kak Christine akan membantu Kalita untuk menyiarkan lagunya, menyetel lagunya. Adik-adik boleh bergaya se-happy mungkin. Boleh bergaya sesuka adik-adik. Mau gaya bebek, atau mau gaya seperti kelinci, gigi gitu ya. Atau apapun, terserah. Kak, yang penting, ya. Kalita, di gambar itu, di lagu itu ada videonya juga, Kak. Ada gerakannya juga. Ya, ada videonya juga. Boleh diikutin gayanya ya, Kak Christine ya. Boleh, ya. Boleh. Nah, nanti ini juga ada poinnya loh, ya. Yang paling semangat, ya. Yang paling semangat, paling seru siapa ya, gitu ya. Asik Kak nih. Nah, kita mulai lagunya. Kalita mau minta tolong Kak Christine, lagunya adalah siapa yang tahu lagu? Adalah Sukacita. Adalah Sukacita di hatiku. Siapa yang tahu semuanya? Semuanya tahu ya lagu itu ya? Yuk Kak Tahu, Christine. Kak. Kak, nanti freeze-nya di mana, Kak? Freeze-nya kalau Kalita bilang stop semuanya. Oke? Sekarang semuanya boleh siap-siap. Wah, ini lagunya apa nih ya?
kalau misalkan gaya di videonya, ini kayaknya kurang asik nih buat aku, nggak apa-apa. Buat asik aja, hari ini kita akan menikmati hari-hari Minggu yang menyenangkan. Oke? Jarang-jarang loh, sebulan 5 minggu. Yuk, Kak Christine silahkan. Dicari yang gayanya paling asik ya, Kak. Nanti Kak Kalita yang akan milih satu peserta ya, Kak. Jangan sampai kalah sama Kak Maria ya, adik-adik ya. Kalita nanti milih satu peserta terus digangguin ya, Kak. Itu ya, ditanya-tanyain ya, Kak. Iya, benar. Satu lagi peraturannya. Nanti ketika Kalita bilang stop, adik-adik stop dengan gaya terakhirnya. Ya, kalau freeze itu stop, artinya nggak boleh jawab, nggak mau ngomong apapun, diem aja. Biar digangguin Kalita juga pokoknya nggak boleh jawab diem ya. Aja. Nggak tergoda deh sama Kalita, sama Ibu Lisa, sama Kak Maria atau apapun. Siap nggak? Saat freeze itu boleh kedip kan? Ya boleh dong, masa kalau mentanya kelipan nggak boleh kedip gimana? Boleh nafas kan? Nafasnya iyalah deh. Masa kita nggak nafas mentang-mentang freeze? Oke, boleh nggak ketawa? Boleh nafas harus, bukan boleh, harus ya. Harus. Nah, nanti Kalita tuh Kak Christine akan tanya sama adik-adik. Oke? Kita gangguin lah intinya ya, tapi adik-adik ya, boleh ketawa nggak, Kak? Kenapa? Boleh ketawa nggak? Kan free. Nggak boleh. Yang hanya boleh cuma 2 tadi. Kalau matanya sepet gitu karena moto terus, boleh kedip-kedip. Kalau nafas itu harus hukumnya. Harus hukumnya ya. Kalau nggak nafas, bingung Kalita, nanti Kalita disalahin nih. Ya, oke? Kak, Kalita coba belajar tarik nafas dulu, buang nafas dulu. Sudah? Sudah siap? Hanya 2 yang boleh ya. Tarik nafas dan berkedip. Kalita nanti ada alasan gigi aku gatel, Kak. Enggak ya. Kalita, nanti Kalita yang akan pilih kan pesertanya siapa yang mau digangguin ya dalam tanda kutip ya. Siap-siap ya. Oke, kita siapin ya. Adik-adik udah siap belum? Poinnya belum banyak, silakan hari ini dilombakan, dikejar semuanya. Oke? Biar semuanya dapat. Jadi orangnya enggak dia lagi. Ya? Oke? Enggak cuma Kak Christine doang yang menang hari ini, semua harus menang, ya. Oke? Ya, Kak Christine, let's go. Oke, udah siap ya adik-adik ya. Bentar. Ikutin gayanya ya, atau punya gaya sendiri nggak apa-apa. Oke, sebentar. Adalah sukacita ya, Kak? Ya. Oke. Stop, Kak. Aku mau lihat Ih. Aku lihat ya. Aduh. Siapa ya kira-kira? Ji. Itu baju kamu gambar apa sih, Ji? Itu gambar kupu-kupu ya? Atau gambar ice cream yang biasa Mama buat? Nama maminya siapa sih? Mami Willy ya? Atau Mami Vina mungkin namanya. Cici udah tahu. Oke.
Tobi. Tobi langsung keok. Gak boleh bergerak, Tobi. Kalau stop freeze gak boleh bergerak. Tapi aku nggak bisa tahan napas. Jangan tahan napas. Jangan tahan napas. Kalau diam itu artinya bukan tahan napas. Napas tetap berjalan. Ini Kak, kalau aku napas tuh aku kayak ada masalah bernapas gitu loh, Kak. Ya jangan tahan napasnya. Emang kalau Tobi nafas harus bergerak badannya kan enggak kan? Atau Tobi harus bergerak badannya? Iya. Mulutnya kayak mesti gerak-gerak dulu kan. Oh, mungkin Tobi kalau nafas harus gini, Kak. Ikan dong. Kan katanya Mami, Tobi tuh kayak napasnya dari mulut terus buangnya dari hidung terus. Oh gitu, bukannya dari oh ya deh, oke. Nah, lesson. Hai. Lesson Erga di mana? Lesson sama Kak Silvi atau sama Parinto sih hari ini? Masih ada Parinto di samping lesson ya? Ada nggak? Lesson. Lesson jatuh loh pensilnya tuh. Diambil dulu deh. Ih, jatuh tuh. Hebat loh dia. Senyum doang. Oke, Kak Christine lanjut lagu kedua. Oke, hebatnya adik-adik. Lanjut. Ya, Lagu kedua adalah Bersama Tuhan. Bersama Tuhan ya, Kak. Iya. Udah, Ji. Boleh bergerak semuanya. Boleh bergerak. Sudah. Kita main di lagu kedua, Ji. Tobi boleh nafas lagi, Top. Ya, Top. Nafas dulu, Top. Kalita, ini yang big or small ya, Kak ya? Iya. Oke, siap. Adik-adik udah siap ya? Ulang lagi ya. Ini kita mulai lagi. Oke, ada gerakannya bisa diikutin ya adik-adik ya. Kalau mau berdiri silakan adik-adik boleh berdiri. Semuanya tepuk tangan yuk. Banget, kenapa nol lidang? Lidang kamu ngapain? Lidang ketawa. Lidang, kamu ngapain? Lidang nggak usah ketahan tawa lah. Lidang mau ketawa aja nggak apa-apa. Nggak ada yang larang loh. Lidang sombong banget tuh. Mau ketawa aja susah banget sih. Tawa aja nggak apa-apa, Lidang. Tobi lagi nafas pakai perut sekarang, Top. Timo, itu di belakang Timo ada burung apa? Sekarang perutnya kembang kempis tuh, Top. Matanya Timo mendelik dong. Ditanya burung apa. Chloe. Chloe hari ini buka kamera loh, Kalita senang banget ya. Chloe kayaknya udah nyerah deh, Kak. Soalnya angkat tangan tuh. Iya. Emma jangan lama-lama mangapnya dong. Aduh, jangan ketawa jadi tawa. Elis kepalanya ada apa tuh ya? Aduh. Elis bergerak.
Ya, emang langsung tutup mulut tuh Kalita bilang jangan lama-lama buka mulut. Oke adik-adik, hari ini yang udah Kalita coba ya tadi ya, yang tahan banget itu Gigi. Hebat Gigi, Gigi hebat. Oke adik-adik, sudah pemanasan kita hari ini. Sekarang kita mau main game sama Kak Christine. Wah, Kak Christine udah siap games apa ya? Adik-adik yang sudah merasa banyak dapat koin di bulan kemarin, minggu yang lalu siapa ya? Yang sudah merasa banyak banget nih dapatnya. Kayaknya aku. Kayaknya aku kali. Aku aja deh lesson buat aku hadiahnya boleh nggak? Boleh nggak kalau minggu ini Kak Christine kasihnya, misalkan Kak Christine punya games, Kak Christine boleh tunjuk orangnya. Jadi adik-adik nggak usah, aku kak. Tapi kalau ketika Kak Christine tunjuk orangnya dan orangnya tidak mau menjawab, adik-adik boleh rebutan. Ya, kita minta yang jarang menjawab selama ini. Boleh? Boleh teman-teman? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Berarti kita belajar berbagi ya. Kita belajar berbagi. Kalau yang sudah merasa penuh hari ini, oh Kalita dikit banget poinnya, Kak Christine udah banyak. Kak Christine tahan dulu deh supaya Kalita dapat hadiah juga sama-sama seperti teman-teman yang lain. Boleh seperti itu? Boleh. Mau? Boleh. Oke, kita mulai Kak Christine permainannya. Silakan Kak Christine. Terima kasih Kalita. Nah, adik-adik tadi udah pemanasan ya. Kayak kakak belang-belang gak jelas. Oke, ya. Jadi kita mau masuk ke permainan inti. Kalian pasti udah kenal tokoh-tokoh Alkitab. Udah banyak tahu ya, kita udah belajar tokoh Alkitab. Kemudian juga ada belajar nama-nama tempat, nama-nama kota di Alkitab. Dan hari ini salah satunya kita mau belajar, kita mau main, namanya adalah the first letter. Jadi nanti kakak akan pakai roda putar gitu ya, ada huruf-hurufnya. Kemudian huruf pertama yang keluar itu kalian menyebutkan namanya. Bisa menyebutkan nama tokoh Alkitab, atau yang kedua menyebutkan nama tempat yang ada di Alkitab sesuai dengan huruf yang keluar. Jadi, pemenangnya nanti adalah yang menyebutkan yang terakhir. Artinya, kalau misalnya temennya nggak bisa nyebutin, berarti yang terakhir kali menyebutkan itu adalah dia yang menang. Jadi, adik-adik dikasih waktu untuk 10 detik kali ya, cukup 10 detik untuk mikir nih, kira-kira namanya apa. Contoh, misalnya, kakak kasih contoh, kakak sama Kalita ya. Halo Kalita. Iya, siap Kak Christine. Ya, siap. Oke. Misalnya di sini namanya, bentar ya. Kalita, misalnya habis diputer nih rodanya, keluarnya ternyata hurufnya huruf Z. Nah, Kalita boleh menyebutkan nama tokoh dalam Alkitab ataupun juga nama tempat yang berawal dengan huruf Z. Jadi pertama kakak mulai dari kakak, terus ke Kalita lagi, balik lagi ke kakak, terus begitu. Ya, catat juga. Oke, huruf Z. Nama tokoh di Alkitab yang mulai dengan huruf Z itu ada Zakheus, Kak. Kalita, ayo. Aku Zakaria. Aku mau bilang Zakheus. Terus siapa? Zebedeus. Siapa lagi ya? Aku kok lupa ya namanya depannya Z ya. Adik-adik ada yang bisa bantu aku nggak? Siapa ya? Sakaya. Udah. Sudah. Udah. Kalita sudah. Oh, ya? Atau nama tempat yang dari Z. Raisan coba bantu Kalita, Raisan. Artinya tadi. Kayaknya ada. Itu Z ya? Itu lupa. Apa siapa yang bisa bantu Kalita ada nama dari Z depannya? Nama tempat atau nama tokoh? Zaman dahulu. Siapa ya Kak Christine ya? Kalau Zira. Tuh kata si. Nah, kalau misalnya kalau misalnya Kalitanya udah berhenti.
Iya, kalau misalnya tadi Kalita udah berhenti, Kalita nggak bisa jawab, berarti Kalita kah yang menang ada Christine. Oh Karena iya, kakak oke. itu berhasil menjawab gitu. Ya, begitu ya Oke. cara permainannya ya. Ngerti adik-adik? Oke. Adik-adik ngerti Ayo nggak? Kak. Adik-adik ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Udah nggak sabar mau main nih pasti nih. Yuk. Ayo Kak Berapa Christine. pemenang, Kak? Untuk lomba ini ada berapa pemenang, Kak? Diambil berapa pemenang, Kak? 4. Hanya 4. Oh, mungkin kita Hanya 4. ambil 2 dulu ya. Kita ambil 2 Ya. dulu ya, Kak. Ya. 2 dulu, kemudian games berikutnya 2 lagi ya, Kak. Oke, hari ini kita akan ambil 2 dulu ya, 2 pemenang dulu. Yuk, kita coba. Kakak mau puter rodanya. Bentar ya. Bentar, Kakak akan share screen sebentar ya. Oke. Share screen. Ketentuannya adalah adik-adik nanti ini ya. Jadi kakak yang menentukan ya Kalita ya, siapa yang menjawab Iya. ya, Kak. Iya. Oke. Yuk, kita putar rodanya. Huruf apa nih? Huruf G. Kalian boleh Wah, pikir ya. waktunya Nama tokoh berapa detik? Alkitab. Waktunya berapa detik, Kak? Waktunya satu anak diberikan waktu 10 detik. Aku, Kak. Oke, coba sebentar. Huruf G. Kalian boleh pikirin nama tokoh Alkitab yang depannya huruf G. Atau nama tempat di Alkitab yang depannya hurufnya G. Bentar, kakak tunjuk dulu. Kak Christine yang tunjuk. Diam dulu. Adik-adik kalau adik-adik. Saya Kak. Nggak ditunjuk sama Kak Christine. Diam dulu. Oh, kakak yang tunjuk ya. Oke, kakak tunjuknya adalah Chloe. Ella. Chloe. Galilea. Oke, Chloe Galilea, betul. Oke. Terus kemudian orang kedua. Nah, orang kedua diserahkan ya, Kak. Siapa yang mau jawab ya, Kak? Bebas ya. Iya. Oke, orang kedua. Boleh sebut nama? Siapa yang mau jawab? Timothy, kasih. Timothy duluan tadi. Timothy apa Timothy? Mungkin Golgota. Golgota, betul. Ya. Terus orang ketiga, siapa lagi? Karen. Karen. Tobi. Gamaliel. Gamaliel, ya boleh. Oke. Nama. Gamaliel, Karen. Terus siapa lagi? Terus. Kasih. Ya, kasih. Gideon. Gideon, oke. Kasih. Terus siapa lagi? Lidang, ya. Siapa lagi? Lidang Gabriel. apa? Gabriel. Iya, boleh. Gabriel ya. Siapa lagi? Ayo, ada lagi yang huruf depannya G? Kak. Gigi, iya. Gigi apa, Ji? Get. Siapa? Get. Suku Gad. Suku ya itu ya. Naison. Oh, coba. GAD. GAD, GAD ya. Oke. Ya, lesson. Getsemani. Getsemani. Oke, apalagi terus? Masih belum ada yang kalah nih. Terus Iya. siapa? Ayo yang kelas 6. Mana tuh? Jessica. Jessica nggak buka. Kimi mana ya, Kimi? Nggak buka kamera nggak apa-apa. Jawab aja Jess. Kita udah tahu kalau kamu nggak bisa buka kamera. Ayo Jess. Jawab Jess. Kimi. Jessica, ayo yang lain. Audrey. Aku boleh lagi nggak, Kak? Bo, Aku Tobi. Tobi. ya. Alicia. Ayo. Elis. Ayo Elis. Alice, ayo. Apa hurufnya G? Ada? Queen. Ayo Queen. Galatia. Siapa? Galelia. Siapa tadi yang Galatia? Siapa yang bilang Galatia tadi? Emma, Kak. Emma. Emma Galatia. Ya. Ayo. Lagi. Ada lagi? Ayo. Naison. Ya, apa lesson? Gadara. Oh, Gadara itu ya, yang kerasukan. Nama tempat ya. Ya.
Oke. Ya, ayo terus lanjut lagi. Siapa? Ayo. Ayo lanjut. Nama tempat. Jago-jago semua ini. Emma Iya Kak, nih. Girasa. Gerasa tuh, Gerasa. siapa yang bilang Gerasa? Girasa, Kak. Hmm? Emma Kak. Emma. Oh iya, emang udah 2 tuh. Ayo terus, siapa lagi? Kak, yang muda boleh lagi, Kak. Boleh. Boleh, yang muda boleh lagi terus. Ayo, siapa lagi? Gerar. Tobi. Kasih. Kasih, apa kasih? Gabriel. Gabriel tadi udah. Sudah, Gabriel sudah. Ayo. Lidang, Kak. Lidang. Keran. Lidang. Galio. Lidang. Tobi. Galio. Galio. Kasih. Keran. Ya, Karen apa? Karen apa? Gayus. Gayus. Oh iya, ada tokoh Gayus. Gayus. Kasih. Kasih. Kasih siapa kasih? Kasih, iya kasih. Gihon. Gihon. Itu nama tempat itu. Gihon di mana itu? Perjanjian lama atau baru kasih? Katanya sih Gihon mata air sebelah timur gunung Bait Allah. Dia nama tempat. Iya. Gideon Kak. Oh, Gideon sudah. Jiji, Kak. Jiji apa? Tobi, Kak. Tobi. Jiji dulu ya. Gerizim, Kak. Gerizim. Gerizim. Tobi. Waduh nih. Tobi apa? Galatia. Apa? Galatia. Galatia tadi sudah disebut. Jiji, Kak. Sudah. Jiji, Kak. Jiji, Kak. Ayo Aileen. Ayo Aileen ngomong Kak. Aileen. Kimi, belum ada suaranya ini. Goliat, Kak. Gunung Apa Ji? Gunung Gilboa. Gilboa? Apa itu? Gilgal? Bukan gunung. Gunung. Apa coba namanya Ji? Gilboa. Oh, Gilboa. Betul Ji, apa? Ya, Kak, Gilboa. Betul Bu Lisa, Gilboa. Di perjanjian mana itu? Di Lama atau perjanjian baru? lama kayaknya. Oh, Nama gunung ya Ji ya. Ini nama gunung ya Ji. Boleh search Google emang Kak. Oke. Enggak dong, enggak. Jangan dong. Spontan Ini ini adik-adik spontan semua ingat. ya. Oke, coba ya, yang lain lagi apa? Jadi terakhir kali Jiji. Ada lagi? Lidang, Kak. Siapa? Lidang. 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 Gerasa. Iya, Tadi Gerasa. udah. Ayo, nama tokoh yang G, ada lagi nggak? Kasih. Kasih apa kasih? Gop. Apa? GOG. G? Raja Tanah Magog. Gok? Apa? Gok. Leison. Ya, lesson apa lesson? Gasa. Benar-benar. Coba satu lagi. Lidang, Kak. Luar biasa. Lidang. Keran. Karen ya, Karen. Genesaret. Genesaret. Ya. Adik-adik, kalau ditanya Kak Christine nggak usah buka Google, yang adik-adik inget selama belajar di sekolah minggu aja. Jadi teman-teman yang lain Lihat juga tahu, Alkitab oke? nggak? Kenapa? Boleh lihat Alkitab nggak? Boleh. Boleh sih, cuman jangan lama-lama. Nanti Bu Lisa akan tanya perjanjian apa nih. Nah, tuh. Kalau di Google belum tentu ada tahu perjanjian yang mana. Oke? Ayo, coba. Jadi tadi terakhir kali apakah ada Genesaret? Apa tadi Kak? Genesaret ya? Genesaret. Jadi siapa yang jawab Genesaret? Siapa ya tadi ya? Siapa? Leson. Emma. Lesson terakhir Genesaret deh. Ya, Son ya? Leson ya? Tadi udah Genesaret. Karen yang bilang Genesaret Kak. Oh, Karen. Oh, Kak. Karen. Oke, Karen. Masih ada satu lagi, Kak.
Oke, ada lagi nggak? Yuk, siapa yang bisa ngalahin nih? Coba nih. Ridang nih, Ridang. Gomer, aku ketemu di kejadian. Iya, apa? Di kejadian 10 ayat 2 itu ada Gomer, Kak. Gomer. Gomer, ya. Gomer, Ridang. Ada lagi nggak nih? Ada tokoh raksasa, masih inget nggak? Ayo. Goliat. Kakak dari tadi hanya Goliat. Siapa? Mau kenapa lagi? Sebut nama dulu. Sebut nama. Ya. Sebut nama dulu. Ya, Kasih. Iya, kasih. Betul. Kasih. Siapa jawabnya? Goliat sama Goliat. 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 Dan kan tempat juga. Ada lagi nggak? Coba. Ada Gigi, lagi? Kak. Gigi, Kak. Ya, Gigi apa? Gerson. Apa? Gerson, iya. Gerson. Gerson, iya, Gerson. Ada lagi? Banyak nih ternyata ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tukar. Berarti yang terakhir menjawab adalah Gigi. Berarti pemenangnya adalah Gigi. Oke, kemudian kita acak lagi ya, Kak? Ya. Oke, baiklah. Kita acak lagi. Siap. Hurufnya adalah huruf A. Gampang nih. Kasih. Ditentukan dulu. Kakak, untuk pertama kakak tentukan dulu ya. Setelah itu baru nanti kalian sebut nama baru jawab. Oke. Kakak, tunggu. Kakak yang tentuin dulu untuk orang pertama. Kakak mau tentukan dengan Queen. Queen, halo Queen. Queen. Halo Queen. Adam, Kak. Adam, kata Queen. Queen. Oke, Adam. Ya, lanjut. Adik-adik bisa lanjut. Karen apa Karen? Leson, ya silakan Leson. Azaret. Emma, Kak. Apa Leson? Emma, Kak. Azaret. Apa? Abraham. Apa Kalita nggak dengar? Apa Leson coba diulang? Apa? Azaret. Apa? Kurang jelas, Aisan. Awalnya A. Azaret. 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 Nazaret apa Azaret? Aku bingung depannya apa. Jadi aku pikir apa. Depannya A, Laisa. Gigi, Kak. Karen. Oke, lanjut ya. Abraham. Silakan Karen. Karen. Abraham, ya betul. Karen. Gigi, Kak. Emma, Kak. Siapa? Emma, Kak. Siapa ya Gigi? Amram. Emma. Apa? Amram, Kak. Amram. Leson. Kasih. Emma, Kak. Arimatea. Emma Arimatea tuh. Apa Kak? Kasih. Arimatea ya Kak? Iya, Emma Arimatea. Oke, terus ada lagi yang lain? Karen. Gigi, Kak. Leson. Karen apa Karen? Gigi apa Ji? Ahab. Raja Ahab. Mantap. Iya, bisa. Leson. Stop dulu, stop. Leson. Iya, Leson. Raja Asa. Asa. Oke, betul ya. Leson. Kasih. Ayo kasih apa kasih? Raja Ahab. Raja Ahab sudah tadi kasih. Kalita. Disebutkan. Leson. Yang lain. Yang belum coba. Lidang, ayo Lidang, silakan Lidang. A, apa A? Andreas. Andreas, betul. Gigi, Kak. Kasih.
Leson. Gigi. Leson. Abihu. Leson. Abihu. Leson. Ya, leson. Coba leson. Abila. Apa? Abila. Aquila. Abila. Abia atau Abila? Dari mana? Perikop mana itu? Waduh, ditanya Peri. Kasih. Kakak Emma. Ya Emma. Oh Emma. Ararat. Chloe tadi Chloe. Ada. apa tuh? Adam. Tadi udah Adam. Kasih. Gigi. Apa Gigi? Asir. Apa? Asir. Kasih. Coba apa Gigi nggak kedengaran? Asir dari Keluaran 6 ayat 23. Asir. Oke. Yang lain lagi coba. Kasih. Tobi apa? Amsal. Hah? Amsal. Amsal. Ya, namanya betul Amsal. Kasih. Lidang. Kasih. Lidang. Apa lidang? Kasih. Dang lidang. Lidang apa? Amnon. Iya. Gigi kak. Kasih. Ayub. Kasih. Ayub. Ayub. Ayub ya. Kasih. Apa? Kasih. Apa tante Lisa? Gigi Ayub. Oh Ayub. Oke. Kasih apa kasih? Kasih. Abednego. Aduh, susah banget namanya. Abednego ya. Abednego. Oke. Ya. Leson apa? Leson. Ada lagi Kasih. Leson. Ayub. Tadi udah. Kalau udah berarti dianggap salah kali. Kasih. Oke, stop. Tadi Leson kan jawabnya terakhir Ayub ya, sedangkan Ayub tadi sudah dijawab oleh Gigi. Betul ya Bu Lisa dan Kalita, Kak Maria? Jadi kita ambil pemenangnya langsung di bagian ini. Pemenangnya adalah Kasih. Dengan terakhir dijawab Abednego. Hooray. Jadi Karen masih ada lagi, Karen. Hooray. Kita udah jawab. Kita udah dapat 2 pemenang ya, Gigi dan Karen masih ada lagi. Kak. ya. Karen. Udah. Ada satu lagi. Udah selesai. Ya, apa Karen coba? Ya, apa Karen? Nabi Amos. Amos ya, betul. Nabi Amos, betul. Oke. Hebat. Oke. Sekarang permainan kedua kita akan cepat aja. Akan ambil 2 pemenang lagi. Kalau tadi nama tokoh, nama tempat di Alkitab, sekarang kan di Alkitab juga ada angka. Bener nggak adik-adik? Ada angka 3, ada angka 12, ada angka 5, ada angka 7. Itu kan ada lambang-lambangnya, bener nggak? Kita kasih contoh, Kalita. Kita coba kasih contoh lagi ya, Kak. Halo Kalita, bantuin ya, Kak? Iya, Kak Christine. Oke, kita kasih contoh misalnya, mana ya? Kita kasih contoh misalnya ini. Ini, misalnya setelah dikocok, diputar, ternyata keluar angka 5. Nah, kakak akan menjawab, di 5 itu ada kejadian apa sih? Di 5 itu ada cerita apa di Alkitab? Yang kakak bilang angka 5. Apa yang berhubungan dengan angka 5? Ada kejadian apa dengan angka 5? 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Betul. Terus kakak jawab, oh itu tuh yang gadis bodoh itu ya, 5 gadis bodoh sama 5 gadis pintar. Bijaksana. Betul. Yang lagi-lagi ada orang yang menjawab terakhir. Jadi yang nggak bisa ada jawab, ya yang menang.
Oke, nggak lihat Google ya. Kalian ingat-ingat berdasarkan apa yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Udah ngerti belum? Apa ya? Satu. Coba kita putar dulu ya. Kita putar dulu angkanya. Adik-adik sudah siap belum? Adik-adik sudah siap belum? Udah? Oke, mari kita putar angkanya. Talita, Bu Lisa, Kak Maria siap-siap nih ya. Kita putar. Spin. Orang pertama kakak yang tentuin ya. Tiga yang keluar. Kakak akan tunjuk salah seorang dari kalian. Oke. Kakak akan menunjuk Tobias. Tobias, ada kejadian apa di angka 3? Ada cerita apa di angka 3 di Alkitab? Kak Maria. Tiga apa yo? 3 raja yang pas Tuhan Yesus lahir. Siapa itu? 3 itu siapa? Bukan raja. Kasih. Coba Tobias dulu. 3 itu bukan raja ya, Bu Lisa ya? Orang yang datang pas Tuhan Yesus lahir. Iya, itu apa tuh? Bukan raja Tobias. Bukan raja, itu namanya Kasih. Bidang Kak. Kasih. Tunggu toh, Tobias dulu. Kasih kesempatan Tobias dulu. Ya. Ayo Tobias. Cepetan. 3 orang majus. 3 orang majus. Tuh, Tobias, 3 orang majus. Oke, ada lagi nggak yang berhubungan dengan angka 3? Kasih. Bidang. Kasih ya. Kasih. 3 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari ketiga. Hari ketiga. Nah, terus ada lagi nggak? Lidang Kak, lidang. Ya, lidang. Udah. Coba yang lain dulu. Bangsa Israel terjadi kekeringan karena menyembah Baal. Siapa nih yang jawab? Lidang jawab. Duh, lidang. Tadi udah, Kak. Coba Kalita pengen dengar suaranya Kimi, Jessica, Ardianto, Audrey. Lidang tahan dulu ya. Lili mana Lili? Coba. Elis, Aileen, coba untuk pertanyaan ini Kak Christine. Untuk pertanyaan ini yang namanya Kalita sebut, tunggu dulu ya, hold dulu ya, tahan dulu ya. Oke. Yang namanya Kalita sebut ya. Layson, Kasih, Karen, Gigi, Lidang, tahan dulu ya. Terus Karen, tahan dulu. Oke, Kalita ulang ya. Karen, Lidang, Gigi, siapa tadi? Gigi, terus Kasih, Layson, tahan dulu. Oke? Ya, yang lain boleh jawab. Siapa? Emma. Ya, Emma, silakan Emma. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya, oke. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, masih ada lagi nih. Apa lagi nih? Kak. Chloe, ya, Chloe. Silakan Chloe. Yuk. 3 orang pengembala. 3 orang penggembala. 3 orang. Coba yang lain. 3 orang gembala, kali pengembala. 3 betul ya? Iya. Betul Kak Christine? Coba yang lain, barangkali Chloe ada lagi yang lain? Ada pilihan yang lain? Nggak ada? Oke, kita coba lihat yang lain. Dari teman-teman yang lain? Hardianto, Kimberly, Jessica, ada lagi yang lain? Lili, ayo. Ada 3 orang majus, Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Masih ada lagi nih. Ada Yunus di perut ikan. Terus ada apa lagi ya? Ada lagi. Ada cerita apa lagi tuh? Kakak kasih petunjuknya 1 deh. Saya Atau tahu. tunggu yang Tunggu, yang Karen stop dulu ya. Karen tunggu dulu ya. Ada lagi nggak yang lain? Kalau nggak kakak hitung sampai 10 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Coba kita kasih teman-teman yang lain. Coba apa? Jijika. Jiji apa? Karen tadi Karen mau jawab. Tiga anak Nuh. Oh, 3 anak Nuh. Ya, betul. Jiji. Karen. Karen. Tiga pencobaan Yesus saat berpuasa di padang gurun. 3 pencobaan Yesus saat di padang gurun. Tante Lisa? Betul 3? 3 pencobaan. Kayaknya ada berapa ya? Kayaknya ada. 3 godaan. 3 godaan. Lesson. Kasih. Coba dari lesson, ya. Coba lesson. Kasih. Lesson. Lesson. Kasih. Lesson dulu, lesson. Ayo, San. Hari ketiga yang itu, yang hari ketiga gimana ya? Apa namanya? Hari ketiga gimana? Aku tahu. Nah, aku cuman itunya lupa apa namanya? Kalimatnya lupa. Boleh Kalita pindah dulu ke yang lain? Pindah aja Kasih. Kasih ya, silakan kasih. 3 wanita ke kubur Yesus. Oh, 3 wanita ke kubur Yesus ya. Ada lagi? Jijika. Ya, Jiji apa Ji? Hari ketiga waktu Tuhan Yesus membuat bumi. Hari ketiga Tuhan Yesus buat bumi. Tuhan Yesus ciptain apa hari ketiga? Ayo. Hari ketiga Tuhan bikin tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi. Lidang. Bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3 tahun. 3 tahun bangsa Israel kekeringan ya. Ada lagi? Lidang, Kak. Kasih. Yang berhubungan sebelum Paskah. Kasih. Oke, tuh. Oke, ini pertanyaan pamungkas dari Ibu Lisa ya. Kak. Pertanyaan pamungkas dari Ibu Lisa. Sebelum Paskah ya, Bu Lisa. Sebelum kejadian Paskah. Ada apa? Coba diam dulu. Yang 3 hari sebelum Paskah itu udah dibilangin, Kak. Udah disebutin, Kak. Ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa. Diam dulu. Coba Kakak selesaiin pertanyaannya. Kalau udah baru sebut nama ya. Baru kalau dipanggil baru jawab. Oke, pertanyaan pamungkas dari Bu Lisa. Sebelum peristiwa Paskah ada satu kejadian yang berhubungan dengan angka 3. Apa itu? Silakan dijawab. Emma, ya, silakan Emma. Gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Bukan. Gelap gulita. Bukan. Jijika. Yang Jiji. Yang kasih. Apa namanya? Nggak tanya ya. Tuhan Yesus. Ada hubungannya dengan Setelah pelajaran hari ini. 3 kali ayam berkokok. Apa itu? Apa? 3 kali yang berkokok itu apa? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bu Lisa, bener nggak? Betul ya. Oke, pertanyaan pamungkas ya. Berarti Jiji lagi yang dapat ya, Bu Lisa ya? Woi. Aduh, sayang banget hadiahnya. Kasih. Oke, udah ya, udah. Untuk ini kita kita putar lagi angkanya. Oke, kita putar lagi angkanya. Ya. Yuk, kita putar. Ketiga lagi, Kak. Ya, kita ini lagi ya. Kita putar lagi. Nah, 40. Orang pertama yang akan memilih. Orang pertama kakak dulu yang akan memilih. Timothy Anugrah. Halo Timothy. Lengkap loh namanya Timothy Anugrah. Timothy Anugrah. Timothy. Nggak ada di tempat ya? Oke, kakak ganti dulu ya. Bergeser ke Lili Tiana. Halo Lili.
Hai Lili. Lili Nggak ada berarti. Nggak ada. Coba Oke. Elis. Elise, coba Elise. Angka 40 itu apa? Gampang nih. Di dalam Alkitab ada kejadian Aku apa? tahu tapi aku lupa nama janjiannya. Iya, apa? Coba sebutin aja Elise. Apa? Cerita apa nih? Aku lupa namanya. Ya apa? Coba. Nggak apa-apa, ceritain aja. Ayo, Elise. Nah, kayak waktu mereka di mana? Ya, waktu di mana? Elise. Perjanjian lama apa baru? Nggak, cerita tentang apa dulu? Cerita tentang tokohnya siapa? Bangsa Israel atau apa? Atau murid Tuhan Yesus? bangsa Israel. Bangsa Israel kenapa waktu itu Elise? Lupa ya Elise? Coba, boleh kasih yang lain ya? Kakak boleh kasih yang lain? Jika. Lesson, ya. Lesson. Apa 40? Bangsa Israel muter selama 40 tahun. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Tidak, Kak. Kasih. Kasih. Oke, kasih apa? 40 hari, 40 malam, Yesus berpuasa di padang gurun. Oke, betul. Oke, sekarang kita kasih ke teman-teman yang lain ya. Coba kakak mau panggil dulu namanya ya. Kalita kita mau panggil dulu ya. Queen. Halo Queen. Queen. Halo Queen. Queen. Oke, Kak. Ini dari pagi kok enggak? Kimberly. Ya. Kimi. Jaden. Mana Jaden nih? Oh, ada Jaden. Halo Jaden. Nggak ada respon. Apa sinyalnya mungkin, Kak? Ya, mungkin ya. Oke, kita coba yang lain deh. Jijika. Coba kasih Tobias. Tobias yang berhubungan dengan angka 40 di Alkitab kejadian apa? Ayo. Ingat nggak? Tadi bangsa Israel berjalan ke Kanaan kan 40 tahun. Terus kasih bilang Yesus waktu dicobai di padang gurun itu ya. Oke, yang berpuasa itu. Oke. Terus ada apa lagi ya 40 itu? Ayat Alkitab nggak? Ayat Alkitab? Boleh nggak? Kalau ayat Alkitab dari mana? Tobias coba. Nggak tahu. Atau ini deh, Tobias ingat ada kejadian apa nggak yang berhubungan dengan angka 40? Ini misalnya apa nih? Ada yang ingat nggak? Aku ingat. Iya, Gigi. Ya. Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari. Bu Lisa, bener nggak Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari? Oh ya, masih ada 50. Aduh. 40 apa, Li? 50, Bu Lisa? 50 turunnya Roh Kudus. Ya. Berarti betul atau salah jawabannya? Salah ya? 40. Betul. Betul, Bu Lisa? Iya, betul. Betul ya? Ya, oke, Gigi, betul. Kasih. Lidang, Kak, lidang. Kasih. Iya, lidang dulu deh, lidang. Coba. Lidang. Ya, lidang apa? Di Hakim 12 aku ketemu Abdon mempunyai 40 anak laki-laki. Oke, lidang. Oke, sekarang Kasih. Ada berhubungan dengan Kasih. Iya, dah. Bu Lisa silakan. Ya, coba ini sedikit clue-nya ya. Ada berhubungan dengan orang yang masuk di perut ikan. Yang apa? Nggak kedengeran. Ada berhubungan dengan orang yang masuk di perut ikan. Kisahnya ada berkisar di situ. Coba ingat nggak? Yunus. Iya, Terus gimana penjelasannya? Apa kaitannya dengan 40 itu? Ayo. Yunus? Lidang, Kak.
Yunus disuruh pergi ke kota mana ya? Kota Tarsis. Bukan. Niniwe. Terus? Niniwe, tapi dia maunya dia tidak mau ke situ karena Tarsis. ada Dia banyak maunya ke orang yang Tarsis. berdosa. Jadi dia naik perahu. Ganti arah. Enggak, hubungannya dengan angka 40. Karen. Hubungannya dengan angka 40 apa? Tadi Niniwe udah betul. Karen. Karen, ya, coba. Ya, Karen, silakan. Yunus di perut ikan meminta pengampunan kepada Yesus 40 hari. Bukan. Lidang, Kak. Lidang. Oke, mungkin Iya, dari Bu Lisa ada pertanyaan pamungkas nih, Bu Lisa. Terus kan Tuhan bilang kan suruh bertobat ya untuk kota-kota itu ya, orang di kota itu ya, Bu Lisa ya. Terus? Lidang, Kak. Emang Kak? Lidang. Kalau misalnya penduduk di kota Niniwe tidak bertobat selama 40 hari, bakal dihukum. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi ternyata itu. 40, yaitu Kasih. kota Niniwe diberi kesempatan 40 hari. Kasih, aku mau yang lain. Mau yang lain kasih. Kasih satu lagi. Kasih apa? Beda. Yang beda tapi bukan yang Ya. tentang Yunus ya. 40 hari 40 malam hujan turun. Tunggu. Ulang ya. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Di mana? Incitanu. Di kejadian apa? Perjanjian lama, perjanjian baru, di tokoh siapa? Tokohnya siapa waktu itu? Nuh. Nah, Nuh. Betul Bu Lisa? Tokoh Nuh waktu itu? 40. Dari 40 malam. Ya, waktu banyak besar ya. Hah? Belum kan? Pembuktian nih. Coba sebut kasih di mana itu? Waktu air bah ya, waktu banjir ya. Oh. Ya, yang banjir. Oke. Karen. Ya, Karen apa coba? Banjir air bah. Ya, betul. Ya, oke. Karen apa Karen? Musa mengembara selama 40 hari. Musa mengembara selama 40 hari. Oke. Bu Lisa. Oke, baik. Hah? Aku masih ada. Ya, silakan apa? 40 tahun setelah negerinya aman, Otniel anak Kenas mati. Oke, adik-adik kita bisa akhiri ya permainan yang kali ini. Tadi yang menjawab terakhir adalah Emma. Jadi untuk di games yang ini pemenangnya adalah Emma. Oke, selamat adik-adik. Kakak bacakan ya pemenangnya ada. Yang pertama tadi ada Gigi, Kasih, kemudian ada Gigi lagi Kak, dan terakhir ada Emma. Ya, nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh kakak-kakak. Gigi, yang pertama adalah Gigi. Gigi, Kasih. Gigi, Kasih. Lalu Gigi lagi, lalu Emma. Kemudian ada Emma. Oke. Kenapa nggak ada nama yang baru selain Gigi dan Kasih? Oke, adik-adik, terima kasih ya untuk partisipasinya di permainan kali ini. Nah, jadi aplikasinya dari dua permainan ini, adik-adik terus belajar Alkitab bersama-sama di sekolah minggu maupun juga bisa bersaat teduh bersama papa mama, bisa juga saat teduh sendiri berdoa. Kalian akan menemukan banyak hal yang baru, banyak pengetahuan dan juga banyak hal yang baru yang kalian temukan yang mungkin selama ini kalian belum tahu gitu ya. Tapi kalian akan dengan belajar Alkitab, menggali Alkitab, kalian akan banyak menemukan hal-hal yang baru ya. Oke, adik-adik. Kalita, sekarang apa kita mau nyanyi lagi satu lagi tadi Kak yang pakai gerakan atau kita mau langsung tutup? Kalita silakan. Sebelum doa syafaat ada satu lagu lagi ya yang akan diputar oleh Kak Maria. Silakan Kak Maria. Aku boleh umumin pemenangnya dulu sebelum kita selesai. Oke, Kalita. Boleh ya? Adik-adik, Kalita mau umumkan poin-poin adik-adik setelah dari bulan Januari sampai bulan ini.
itu setiap kelas tadi kalau kita udah bilang ada 2 anak namanya, ya. 2 anak itu dari kelas 4. Ada kelas 4 atau kelas 6 dulu nih maunya? Kelas 4, kelas 4, kelas 4. Kelas 4. Oke, kelas 4 siap-siap. Nama anak kelas 4 yang sering hadir di dalam Zoom ini adalah ada Arata, ada Timothy, ada Leisen, ada Kasih, ya. Siapa lagi? Satu lagi namanya? Ada lagi nggak? Yang merasa temannya di kelas 4? Alicia masih baru ya Alicia ya. Nah, adik-adik setelah kita lomba segala macam, kehadiran, aktivitas kalian, ke partisipasi kalian seperti ini, mau menjawab segala macam, kelas 4 yang akan mendapatkan hadiah poin selama Januari sampai bulan ini adalah yang pertama, jeng siapa ya? Kira-kira kelas 4? Lesson gayanya gini dong. Siapa ya? Ada 2 anak. Yang pertama adalah Kasih. Wow, selamat Kasih. Selanjutnya adalah namanya sama kayak Kalita, depan hurufnya. Kak, iya Kak. Depan hurufnya L. Iya, siapa yang ketahuan lah. L di kelas 4. Wah, Yang ya Kak. hurufnya L. Siapa yang hurufnya L di kelas 4? Leisen. Nah, adik-adik, kalau adik-adik belum dapat hadiah, tenang. Tenang ya, tenang. Kita akan berusaha lagi untuk Mira berikutnya. Ya, yang sudah dapat boleh sombong tidak? Tidak boleh ya. Yang belum dapat ada Tobias, ada Timothy, ada Arata, ada Alicia. Tetap berusaha ya. Tetap mau berusaha lebih baik lagi. Oke? Bukan artinya nggak dapat itu tidak baik. Baik semuanya. Ya. Nah, selanjutnya kelas 5. Kelas 5 kira-kira siapa ya? Tahu. Siapa ya? Kelas 5. Kelas 5 ini anaknya ada laki-laki dan perempuan yang dapat hadiah di kelas 5. Kalau kelas 4 tadi laki-laki itu sama siapa tuh? Sama Kewan atau Gigi? Ya. Oke, yang pertama adalah hari ini dia merebut hadiah terbanyak, sama seperti itu poinnya juga. Iya, Kewan sama Gigi. Siapa Gigi? Tangan untuk Gigi. Yeay. Yang satu lagi dari kelas 5 adalah Tarang. Kelas 5 adalah Tarang, adalah Harbangan. Oh, Harbangan. Harbangan kelas 5. Karena Harbangan terjawab ketika kita ibadah biasanya. Selanjutnya yang kelas 6. Kelas 6 ada 2 orang. Dua-duanya perempuan kalau kelas 6. Kalau kelas 4 tadi laki-laki, sekarang kelas 6 dua-duanya perempuan. Pasti Karen. Pasti Karen. Emang Pasti Karen. Oke, yang pertama adalah Karen, yang kedua namanya seperti namanya Ibu Lisa. Ibu Liza. Seperti Ibu Lisa. Ada L nantinya. Lidang. Oh ya, lidang. Benar-benar lidang. Yang lain boleh berusaha ya. Udah. Gampang kok, dengarkan kakaknya bercerita. Belajar untuk mendengarkan, jadi kalian bisa fokus, bisa tahu apa yang ditanya sama kakak-kakaknya. Oke? Dan mau berpartisipasi. Tidak ada yang salah, tapi mau berusaha. Ya adik-adik ya? Setuju? Selamat semuanya. Hari ini kita sudah bergembira bersama-sama. Hari ini kita semua menang. Hari ini kita semua happy. Kita penuh dengan sukacita. Mau dapat hadiah, mau enggak, kita sudah sama-sama. Oke? Ya? Ya. Makanya dari tadi Kalita dan Kak Christine bilang, yang sudah ngerasa banyak, ditahan dulu. Supaya yang belum dapat poin dapat hadiah hari ini. Nah, itu tahan Gigi, tahan semuanya supaya yang lainnya mendapat. Oke? Ya? Jadi kita akan nyanyi lagu penutup. Ada pengumuman kakak-kakak? Dari saya nggak ada, Kalita. Ibu Lisa, mari kita bersatu dalam doa. Gigi akan memimpin ibadah kita, memimpin doa kita, doa tutup doa kita. Silakan Gigi. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita sudah bisa
melakukan sekolah minggu, Tuhan. Terima kasih internet kita sudah baik-baik saja sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang hari ini Kau sudah beri, Tuhan. Tuhan, sekarang kita mengakhiri sekolah minggu. Habis ini kita melakukan aktivitas sendiri-sendiri ya Tuhan. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang akan melakukan ujian dan aktivitas-aktivitas yang dari sekolah besok. Tuhan memberkati mereka dan sertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gigi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dulu absen dulu foto. Oh, foto dulu ya. Adik-adik yang tadi namanya tolong. Kak, nanti boleh gak? Kak, nanti boleh gak aplikasinya dulu ditulisin di chat, di Di WhatsApp. WA grup ya. Di WA grup ya. Oke. Oke, ya baik. Terima kasih. Mau foto dulu ya, Kak. Yuk foto dulu yuk. Yuk, dibuka dulu kameranya. Oke, siap? Ya. Yuk, tampilkan wajah cantik dan gantengnya. Yuk, 1, 2, 3. Dah. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu gembira. Berkati ya. Selamat hari Minggu. Gembira. Selamat kepada Gembira. Dadah. Minggu gembira. Dadah. Selamat tahun Minggu gembira. Bye.